single day. I'm gonna make. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Feninda Amelia Khairani. Perkenalkan, nama saya Arjun Pratama. Nama saya Isna Ayuni Nadira. Nama saya Prihatin Suciati Ekifuri. Nama saya Wiranti Putri Retnosari. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian bank dan tujuan kesehatan bank. Yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yaitu bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain-lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun jenis-jenis perbankan itu sendiri, yang pertama yaitu bank konvensional. Apa itu bank konvensional? Bank konvensional adalah kegiatan usaha berdasarkan pembayaran bunga, sedangkan bank syariah adalah kegiatan usaha berdasarkan pembayaran tidak bunga. Suatu bank dikatakan sehat apabila memenuhi ketentuan kesehatan bank yang memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, kualitas rentabilitas, kualitas likuiditas, kualitas solvabilitas, dan yang berhubungan dengan usaha bank. Adapun tujuan kesehatan bank yaitu untuk menentukan apakah kondisi bank dalam kondisi sehat, kurang sehat, cukup sehat, atau tidak sehat. Jadi, untuk kondisi bank yang sehat, yaitu untuk mempertahankan kesehatannya. Sedangkan untuk bank yang tidak sehat, maka untuk segera mengobatinya. Bank Indonesia selaku bank sentral itu mempunyai peran yang sangat penting dalam menyehatkan kesehatan bank. Karena Bank Indonesia sendiri bertugas untuk mengatur dan mengawas kegiatan operasional bank. Adapun faktor-faktor yang menentukan kesehatan bank itu sendiri, yang pertama yaitu capital atau permodalan, yang kedua yaitu aset atau aktiva, yang ketiga yaitu manajemen, yang keempat yaitu earning atau rentabilitas, dan yang terakhir yaitu liquidity atau likuiditas, atau sering disebut dengan SEMAL. Selanjutnya, adapun kriteria penilaian kesehatan bank, yang pertama yaitu ada sehat, untuk poinnya yaitu 81 hingga 100, yang kedua yaitu cukup sehat, poinnya dari 66 hingga 81, untuk yang kurang sehat poinnya dari 51 hingga 66, dan yang terakhir tidak sehat poinnya dari 0 hingga 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan asumsi dasar penyusunan laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik. Berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, tujuan laporan keuangan lembaga syariah diantaranya adalah yang pertama yaitu informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan usaha. Yang kedua, informasi yang dapat dimanfaatkan untuk evaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah
terhadap amanah dalam mengamankan dan menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Yang ketiga, informasi terkait keuntungan yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi tanggung jawab sosial termasuk pengelolaan dan penyiaran zakat, infak, sodako, dan wakaf. Laporan keuangan syariah disusun dengan 2 asumsi dasar, yaitu yang pertama actual basis. Asumsi ini mengaku pengaruh transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayar. Asumsi ini tidak hanya memberikan informasi terkait masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang kedua yaitu going concern. Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi bahwa usaha yang dijalankan akan berlangsung dalam waktu yang lama. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik unsur-unsur dan jenis laporan keuangan bank syariah. Laporan keuangan memiliki karakteristik tertentu, syarat-syarat tertentu agar laporan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh umum. Karakteristik atau syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada relevan, yaitu data yang diolah dan dilaporkan berhubungan dengan transaksi. Yang kedua, yaitu jelas dan dapat dipahami. Informasi yang disajikan tidak hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu dapat diuji kebenarannya, yaitu data yang diterima dapat diuji kebenarannya, dari mana asal mulanya data tersebut. Yang keempat, yaitu netral, yaitu dapat digunakan oleh semua pihak. Yang kelima, ada tepat waktu, yaitu punya periode tertentu, waktunya jelas, dan batas waktunya wajar. Yang keenam, ada dapat diperbandingkan, yaitu dapat dibandingkan dengan laporan pada periode-periode sebelumnya. Yang terakhir yaitu lengkap. Lengkap di sini maksudnya adalah memberikan informasi yang komprehensif sehingga tidak menyesatkan para pengguna. Setidaknya ada 3 komponen yang harus dimiliki dalam laporan keuangan, yaitu komponen yang menunjukkan kegiatan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Komponen yang kedua yaitu komponen yang menunjukkan kegiatan sosial seperti sumber penggunaan dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan komponen yang terakhir yaitu komponen yang menunjukkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin analisis kesehatan bank syariah. Kesehatan bank syariah dapat diartikan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara normal dan memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemampuan tersebut meliputi 1. Menghimpun dana modal, 2. Mengelola dana, 3. Menyalurkan dana, 4. Memenuhi kewajiban kepada pemilik dana, dan 5. Memenuhi peraturan perbankan yang berlaku. Yang kedua, penilaian kesehatan bank syariah. Faktor finansial dinilai lewat permodalan, likuiditas aset, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Yang pertama, kapital. Modal merupakan dana awal untuk memulai operasional bank. Modal sangat penting bagi bank, sehingga analisis terhadap modal menjadi alat untuk mengetahui tingkat kesehatan bank. Selanjutnya, aset quality. Kualitas aset mengacu pada kualitas portofolio bank yang menghasilkan pendapatan. Kualitas aset juga berarti tingkat atau kemampuan bank yang menghasilkan pendapatan seperti pembiayaan dan kepemilikan suku dalam bekerja memperoleh pendapatan. Selanjutnya, manajemen. Penilaian terhadap manajemen dilakukan untuk memastikan kualitas dan tingkat kedalaman penerapan prinsip manajemen bank yang sehat, terutama menyangkut manajemen umum dan manajemen risiko. Selanjutnya, earning. Earning atau net income atau profit atau laba merupakan ringkasan hasil bersih
aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu. Komponen ini digunakan untuk menilai rentabilitas atau profitabilitas bank. Penilaian terhadap rentabilitas ditujukan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan laba lewat kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Likuiditas. Penilaian likuiditas digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam memelihara dan memenuhi likuiditas. Bank bisa dikatakan liquid kalau punya alat pembayaran yang besar. Sensitivity to market risk. Penilaian ini biar tahu kemampuan modal bank dalam menghadapi segala risiko yang akan terjadi yang disebabkan oleh perubahan rasio pasar. Pengetahuan tentang tingkat kesehatan bank syariah juga merupakan informasi tentang baik atau tidaknya kinerja bank syariah yang merupakan komponen penting guna mengukur pertumbuhan dan perkembangan bank. Keterbatasan KML untuk bank syariah. Jika kita simpulkan beberapa pemahaman tentang kesehatan bank dan bank syariah di atas, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara konvensional dan bank syariah. Dalam analisis kesehatan, kedua bank sama-sama menggunakan analisis KML karena sudah menjadi ketetapan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every single day, I'm gonna make